kecenderungan dari era medieval ini adalah kecenderungan untuk mengenal pencipta alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa, mahasiswa yang berbahagia, kembali kita lanjutkan diskusi kita mengenai harmonisasi Islam, di mana kita telah membicarakan pada episode sebelumnya atau pada pertemuan sebelumnya mengenai fitur pertama atau kelengkapan pertama menuju harmonisasi Islam, yaitu kita telah berbicara interdisciplinary, kemudian interkultural, ya. Bagi teman-teman atau para pemirsa yang ingin menyimak lanjutan diskusi ini, saya harapkan juga bisa menyimak topik-topik diskusi yang telah dibicarakan pada episode-episode sebelumnya. Pada pertemuan kali ini atau pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kelengkapan berikutnya mengenai harmonisasi Islam, yaitu mengenai tradisi kefilsafatan, atau di sini disebut dengan philosophical tradition. Artinya tradisi kefilsafatan ini menjadi fitur kedua menuju harmonisasi Islam dan sains. Dengan demikian, tujuan dari fitur yang kedua ini diharapkan bahwa masyarakat Muslim, ketika kita menginginkan adanya harmonisasi antara Islam dan sains, maka kita harus akrab dengan dunia kefilsafatan, ya. Karena seperti apa yang telah kita ketahui bersama bahwa masa keemasan Islam di abad ke-8 hingga abad yang ke-13 itu semua adalah buah dari tradisi kefilsafatan yang dimiliki oleh masyarakat Muslim saat itu. Oleh karena itu, untuk kembali mencapai masa keemasan dengan mengusung proyek harmonisasi Islam dan sains, maka tradisi kefilsafatan itu penting untuk dirujuk kembali sebagai pondasi untuk sampai kepada proyek harmonisasi Islam dan sains. Tadi saya telah mengatakan bahwa masyarakat Muslim harus akrab dengan tradisi kefilsafatan ini. Tidak berarti bahwa kita harus semuanya ahli dalam bidang filsafat, ya. Tetapi paling tidak kita mengerti pokok-pokok kefilsafatan itu, sehingga kemudian dari pokok-pokok kefilsafatan itu kita bisa memiliki tradisi berpikir kefilsafatan, ya. Di mana puncak dari tradisi kefilsafatan ini adalah kemampuan kita melakukan riset yang baik, ya. Karena riset yang baik itu biasanya bermula dari berpikir kefilsafatan, ya. Karena riset yang baik itu biasanya dimulai dengan kegelisahan intelektual, ya. Kegelisahan intelektual itu tidak lain adalah bagian dari cara berpikir secara kefilsafatan. Di antara pokok-pokok penting yang mungkin harus kita ketahui mengenai tradisi kefilsafatan ini, misalnya kita harus mengenal setiap
era masa dari sejarah kefilsafatan itu, misalnya di sini kita bagi era kefilsafatan itu menjadi 4 era ya. Yang pertama adalah klasik ya, di mana corak dari tradisi kefilsafatan klasik ini adalah mengusung semangat pergeseran dari metos dan ke logos ya. Pergeseran dari metos ke logos itu adalah corak kefilsafatan klasik ya. Contoh dari pergeseran ini ya, mana semula manusia saat itu ingin menjawab fenomena-fenomena alam yang ada di sekitarnya, di mana pada mulanya mereka menjawab dengan cerita-cerita, kemudian bergeser dengan menjelaskan sebab akibat dari sebuah kejadian alam ya, dari satu kejadian hingga memunculkan kejadian fenomena alam yang lainnya. Nah, penjelasan dengan mengacu kepada sebab akibat yang terjadi di alam semesta itulah yang kemudian di era itu disebut dengan logos. Artinya tidak menjawab lagi dengan cerita-cerita ya, tidak menjawab lagi dengan dongeng-dongeng ya, tetapi dijawab dengan menjelaskan fenomena-fenomena alam yang terjadi saat itu. Nah, menjelaskan dengan menggunakan fenomena alam ya, itu disebut dengan logos saat itu. Ya, kemudian era berikutnya disebut dengan era pertengahan atau medieval. Medieval ini mencirikan ya pembicaraan mengenai metafisik. Jadi setelah era klasik itu memikirkan tentang alam semesta ya, pada era medieval ini manusia saat itu sudah mulai memikirkan dari mana alam semesta ini datang gitu ya, dari mana dan untuk apa alam semesta ini gitu ya. Pertanyaan-pertanyaan ini tentu mendesak jawaban-jawaban yang tidak hanya cukup dijawab secara fisik, sehingga di situ menghadirkan penjelasan-penjelasan di luar fisik atau yang disebut dengan metafisik itu. Sehingga kecenderungan dari era medieval ini adalah kecenderungan untuk mengenal pencipta alam atau Tuhan di situ. Sehingga di sini disebut dengan era teologi juga. Ya, era medieval itu ya kecenderungannya adalah disebut dengan era teolog juga. Era-era di mana manusia ingin mengenal Tuhan, begitu ya. Kemudian era berikutnya disebut dengan era modern ya. Tradisi filsafat modern itu dicirikan dengan penguatan atau pencarian teori-teori ilmu pengetahuan. Jadi teori-teori ilmu pengetahuan itu mulai digarap di era modern dengan titik tekannya di mana manusia saat itu sudah mulai membicarakan masa depan manusia. Bagaimana kemudian agar kehidupan ini menjadi kehidupan yang lebih baik, begitu ya. Sehingga dengan tujuan seperti itu, mereka mulai memikirkan ilmu pengetahuan sebagai sebuah solusi untuk memecahkan problem-problem masa depan mereka. Di situ juga berkembang kemudian dari perkembangan ilmu pengetahuan itu juga memunculkan perkembangan teknologinya, sehingga dari tatanan dasar berpikir kefilsafatan ini memunculkan ya perkembangan-perkembangan yang signifikan dalam sejarah kehidupan manusia, hingga kehidupan manusia semakin hari semakin lebih baik gitu ya. Jadi yang nomor 3 ini ya mencirikan setelah
nomor 2 tadi mengenal Tuhan, maka yang ketiga ini coraknya adalah mengenal kembali ke alam semesta dan kehidupan manusia ya. Jadi yang pertama tadi kan mengenal alam semesta, kemudian yang kedua mengenal Tuhan ya. Yang ketiga ini adalah berpikir mengenai kehidupan secara utuh ya, sehingga disitulah mulai memunculkan teori-teori ilmu pengetahuan untuk membantu menyelesaikan problem-problem kehidupan manusia. Dan dari ilmu pengetahuan itu juga memunculkan alat-alat bantu juga yang disebut dengan teknologi itu. Jadi disinilah titik tolak dari berkembangnya kehidupan manusia hingga kemudian sampai seperti apa yang kita rasakan sekarang ini. Kemudian era berikutnya disebut dengan era kontemporer ya. Era kontemporer ini masih terus berlangsung sehingga memiliki banyak definisi ya, memiliki banyak definisi, diantaranya ada yang menyebut dinamis itu ya. Kontemporer itu masih terus berlangsung, belum memiliki definisi yang settle, yang kuat. Itu macam-macam mengenai definisi dari kontemporer era kontemporer ini. Kenapa masih beraneka ragam? Karena di masa kontemporer ini tantangan manusia semakin kompleks ya. Setelah hadirnya ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membantu manusia itu pada mulanya, namun kemudian ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak sekedar memberikan kemudahan-kemudahan, tapi kadang-kadang juga di sisi yang lain malah memunculkan problem-problem baru dalam kehidupan manusia, sehingga tantangannya juga semakin kompleks. Nah, di sini kemudian memerlukan cara baru ya. Itu tadi adalah cara berpikir kefilsafatan kontemporer, di mana cirinya adalah mengutamakan satu problem tertentu yang mesti harus diselesaikan lebih dulu. Artinya di situ manusia dihadapkan dengan berbagai macam problem dan di situ juga manusia harus mengambil keputusan untuk menyelesaikan salah satu dari problem-problem yang ada itu, yaitu mengambil prioritas apa yang mesti diselesaikan terlebih dahulu ya. Karena itu filsafat kontemporer ini ya sering dihubungkan dengan prioritas penyelesaian dari sebuah problem tertentu. Nah, ini biasanya disebut dengan cara berpikir pragmatis. Ciri dari berpikir filsafatan kontemporer ini ya bisa dikatakan cara berpikir pragmatis begitu ya. Nah, kemudian kalau kita melihat lebih dekat dari cara berpikir kefilsafatan klasik, medieval, modern, kemudian sampai kepada kontemporer, di situ ada satu hal yang tetap eksis, tetap ada, tidak pernah hilang ketika bergeser dari satu era ke era kefilsafatan yang lain, yaitu apa yang disebut dengan doubt dan belief ya. Ibaratnya doubt dan belief ini menjadi ruh dari perpindahan dari satu era kefilsafatan ke era berikutnya. Jadi dari klasik ke medieval itu ada doubt dan belief juga. Dari medieval ke modern itu juga ada doubt dan belief. Dari modern ke kontemporer juga demikian. Jadi doubt dan belief ini adalah ruh dari berpikir kefilsafatan ya. Jadi doubt ini adalah ragu dan belief ini adalah yakin ya. Jadi intinya perubahan perkembangan manusia itu
berangkat dari keraguan dan keyakinan ya. Keraguan yang dimaksud dengan keraguan di sini adalah keberanian kita untuk mengecek, keberanian kita untuk mendalami, mempertanyakan hal-hal yang hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Nah, keberanian untuk bertanya, keberanian untuk meragukan itu adalah satu poin awal untuk sebuah perkembangan. Artinya kalau kita tidak berani bertanya, tidak berani meragukan apa yang hadir di hadapan kita, maka itu sangat tidak mungkin untuk menghadirkan sebuah perkembangan ya. Jadi doubt ini adalah, keraguan ini adalah satu cara satu cara untuk mencapai sebuah perkembangan. Sedangkan belief ini adalah untuk mengatasi doubt tadi, untuk mengatasi doubt. Jadi belief itu adalah tujuan dari doubt itu. Nah, dari belief yang kita temukan dari proses doubt ini, pada masa berikutnya juga hadir pada kehidupan manusia berikutnya, maka manusia berikutnya ini juga akan melakukan doubt pada belief yang kita hadirkan, pada kesimpulan-kesimpulan ilmiah yang kita hadirkan sebagai warisan peradaban lah ya. Itu juga akan dipertanyakan oleh orang-orang sebelumnya dan kemudian akan menghadirkan belief yang baru, kira-kira begitu. Artinya dari satu pengetahuan pada pengetahuan yang baru itu berjalan secara simultan secara simultan. Mestinya begitu, dari doubt ke belief, dari belief ke doubt, dari doubt lagi ke belief, dari ragu ke yakin, dari yakin ke ragu lagi, dari ragu ke yakin lagi, begitu. Itu cara kerjanya seperti itu, sehingga memunculkan sebuah perkembangan. Kadang-kadang perputaran itu tidak berjalan, sehingga ada kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan hanya sampai di belief saja, kemudian tidak memunculkan doubt berikutnya. Gantung kepada metode-metode yang dilakukan pada saat transmisi dari doubt ke belief ya. Ada beberapa metode yang bisa kita pilih, di mana tidak semua metode itu bisa menghantarkan pada perputaran yang benar ya. Di antara metode-metode yang dilakukan oleh manusia untuk melepaskan dirinya dari keadaan ragu kepada situasi atau keadaan yang meyakinkan, untuk sampai kepada opini yang mapan ya. Opini yang mapan ini adalah belief ya. Untuk sampai kepada belief ada beberapa metode. Yang pertama disebut dengan metode tenacity ya, dicirikan dengan dominasi emosional ya. Penentu dari kebenaran itu adalah emosinya ya, dari emosi kita yang menjadi penentu kebenaran itu. Puncak dari metode tenacity ini adalah dia cenderung tidak mau tahu terhadap opini-opini yang lain. Bagi dia, apabila ada satu opini yang sudah diyakininya, maka dia akan terus berpegang teguh pada opini tersebut, pada belief tersebut, tidak mau bergerak dengan opini-opini yang lain, tidak terbuka dengan opini-opini yang lain. Pokoknya mau benar atau salah ya, itu yang tetap dipilih oleh orang-orang yang menggunakan metode tenacity ini. Kemudian metode yang kedua disebut metode otoritas atau authority, di mana kebenaran-kebenaran yang dicapai dari metode ini adalah kebenaran-kebenaran yang dipaksakan dari atas ke bawah, dan sering dikaitkan dengan kekuasaan ya. Apabila itu yang sudah ditentukan oleh otoritas tertentu, maka itu yang wajib diikuti oleh seluruh masyarakat. Biasanya itu dari atas ke bawah ya.
dari suatu lembaga tertentu mengeluarkan sebuah pernyataan misalnya bahwa problem ini yang benar adalah ini gitu ya misalnya ya, maka itu yang juga diterima oleh masyarakat luas. Nah, jadi kebenaran berdasarkan ketentuan otoritas. Kemudian yang ketiga adalah metode a priori. Jadi kebenaran-kebenaran itu menjadi pilihan pribadi-pribadi masing-masing, karena kebenaran itu dianggap sebagai intuisi ya, sebagai sesuatu yang bisa berbeda antara satu dengan yang lainnya berdasarkan pengalaman-pengalaman pribadinya masing-masing. Jadi kemudian yang keempat adalah metode inquiry atau di sini disebut dengan riset ya, riset. Riset ini saya kira ini yang kemudian merepresentasikan dari metode ilmiah. Jadi ini adalah empat metode tenacity, authority, a priori, dan inquiry ini. Jadi yang ketiga ini cenderung mematikan potensi berpikir ya, mematikan potensi berpikir. Dia berhenti di belief saja, tidak berputar lagi ke doubt ya. Yang tiga ini, tenacity, authority, dan a priori ini cenderung nanti opini-opininya, kebenaran-kebenaran yang dibangunnya itu cenderung sampai kepada belief, tapi tidak berputar ke doubt lagi, sehingga di situ manusia akan menemui stagnasi ya, artinya segala sesuatu sudah final dan tidak dipertanyakan ulang lagi. Namun kalau metode yang inquiry inilah yang kemudian akan menghantarkan dari satu settlement opinion, dari opini yang mapan kepada opini baru yang lebih mapan. Jadi di sini yang nomor 4 inilah yang akan menghantarkan dari satu perkembangan pada perkembangan berikutnya. Ini di sini terjadi perputaran dari doubt ke belief, belief ke doubt ke belief lagi, begitu ya, berputar secara normal ya. Kalau yang di nomor 4 ini akan menghantarkan doubt dan belief berputar secara normal. Kalau yang tiga-tiganya itu, yang ketiganya sebelumnya, tenacity, authority, dan a priori itu menghantarkan doubt dan belief itu berhenti, sehingga di situ juga bisa dinyatakan bahwa ilmu pengetahuan juga mandek gitu ya. Itu beberapa hal terkait dengan berpikir atau tradisi kefilsafatan yang mesti dimiliki oleh masyarakat muslim. Dan kalau kemudian kita bisa memutar doubt dan belief ini secara normal, maka itulah yang juga akan menghantarkan kita pada harmonisasi Islam dan sains. Tapi kalau kita terjebak pada tiga metode tadi, tenacity, yang kebenaran-kebenaran kita didasarkan kepada emosi, kebenaran-kebenaran kita kalau didasarkan hanya kepada otoritas, kebenaran-kebenaran kita kalau didasarkan kepada pengalaman-pengalaman pribadi, maka itu akan menjauhkan Islam dan sains. Nah, yang mesti kita kita ambil adalah metode risetnya ini. Nah, metode riset inilah yang akan menjadikan Islam dan sains menjadi harmonis, sehingga kita masyarakat muslim akan menjadi pelopor dari perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban dunia secara umum. Nah, itu semua saya kira tradisi-tradisi kefilsafatan ya. Artinya di sini menekankan bahwa tradisi kefilsafatan yang mesti tumbuh di tengah-tengah masyarakat muslim ini adalah dinamika antara
dinamika hubungan doubt dan belief yang harus berputar secara normal. Ini yang mesti dijaga dari tradisi kehidupan Muslim dengan mengambil tradisi inti dari tradisi kefilsafatan yang sudah ada ya, dari pergeseran dari era ke era itu. Era-era kefilsafatan ini adalah doubt dan belief ini yang mesti kita ambil sebagai sebuah landasan dari proyek dari harmonisasi Islam dan sains. Saya kira begitu apa yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Terima kasih banyak. Kita ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You could try to play it, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me.